Kemudian yang kedua, ya, yang bisa membahayakan agama kita, agama Islam, adalah menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada perantara itu, kita bertawakal kepada perantara itu, ya. Ini ya bisa menjadikan seseorang ya keluar dari keislamannya. Dan ini dekat dengan kesyirikan atau bahkan bisa dikatakan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Ya. Kalau yang poin yang pertama tadi kesyirikan secara umum, poin yang kedua ini adalah salah satu dari bentuk kesyirikan adalah menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Sebagai perantara di sini maksudnya kita mengangkat seseorang menjadi perantara antara kita dengan Allah, kemudian kita mengatakan kepada perantara tersebut, wahai fulan, ya, mintakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan saya. Atau misalnya bernazar, saya nanti kalau lulus ujian saya akan menyembelih untuk si fulan, saya akan berkurban untuk si fulan, atau menyembelih di samping makam fulan. Biar apa? Biar dia dekat dengan si fulan ini, dan fulan ini dekat dengan Allah, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perantara, ya. Perantara seperti ini adalah tindakan kesyirikan, dan ini syirik besar. Ini syirik besar. Meminta syafaat juga demikian. Kita tidak boleh meminta syafaat kepada perantara tersebut. Meminta syafaat maksudnya adalah meminta agar didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak diperbolehkan dan itu syirik besar. Makanya kalau kita meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah. Jangan jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara antara kita dengan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Maka jangan sampai ada perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat-ayat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk berdoa, maka perintahnya adalah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ayatnya 60, ya. Di ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kepadaku langsung, ya. Tidak ada perintah untuk meminta kepada yang lain agar menjadi perantara dan perantara tersebut meminta kepada Allah. Tidak ada perintah seperti ini. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum. Maka aku benar-benar akan mengijabahi doa kalian, ya. Allah itu dekat, Allah itu Maha mengetahui keadaan hambanya sehingga tidak butuh perantara. Dan Allah sangat murka ketika di sana ada perantara antara Dia dengan makhluknya.